Nama saya Wati. Saya adalah kepala desa di Desa Harapan. Bersama warga dan seluruh perangkat desa, kami harus bekerja dengan lebih semangat karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah diberlakukan. Tapi, masih banyak warga yang bertanya, apa itu Undang-Undang Desa? Saya pun menjelaskan, Undang-Undang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola dan membangun desa secara mandiri. Hal ini juga disertai adanya kepastian sumber dana yang lebih besar. Saya perlu menjelaskan dengan sangat jelas. Karena ini juga bentuk transparansi dan akuntabilitas saya sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan yang diberikan termasuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Jika sudah bicara uang, biasanya sensitif. Sebagai kades, saya memang punya tanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan desa. Tapi, saya juga harus mengikutsertakan warga desa agar pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan seterbuka mungkin. Sebelum berbicara tentang cara mengelolanya, mari kita bahas apa itu dana desa, atau yang biasa disebut APB desa, dan dari mana saja asalnya. Sumber APB desa berasal dari bermacam sumber, yakni dari pendapatan asli desa, hasil pajak daerah, dana pembangunan dari kabupaten atau kota dan provinsi, dan hibah. Sumber APB desa juga berasal dari dana desa yang bersumber dari alokasi APBN. Semua sumber keuangan inilah yang harus dikelola secara transparan. Keterbukaan informasi ini sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Desa. Jadi, masyarakat berhak diberitahu oleh perangkat desa, APB desa itu digunakan untuk apa saja. Kalau tidak memberikan informasi sejelas-jelasnya, sebagai perangkat desa berarti saya telah menyalahi aturan undang-undang. Sehingga, saya harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Jika informasi yang diberikan tidak transparan, masyarakat bisa melaporkannya ke pemerintah desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa. Nah, terkait kegunaan APB desa, desa sekurang-kurangnya memakai 70% APB desa untuk mendanai prioritas pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal ini, saya bersama warga melalui Musyawarah Desa Harapan membagi penggunaan APB desa prioritas untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Di bagian pembangunan desa, kami menyepakati untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pengembangan ternak secara kolektif, dan memulai pengembangan desa wisata. Sedangkan, untuk pemberdayaan masyarakat desa, warga dan perangkat desa bahu-membahu melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan keterampilan yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Salah satunya, keterampilan pengelolaan sampah. Dengan keterampilan ini, warga akan bisa mengolah sampah jadi produk yang bernilai jual tinggi. Misalnya, diolah jadi kompos, didaur ulang, atau digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Tak lupa, kami pun memanfaatkan uang yang ada untuk mengkampanyekan gerakan hidup sehat, mendukung pengelolaan hutan desa, dan program lain yang benar-benar dibutuhkan warga desa. Antara lain, membantu anak warga desa kurang mampu yang difabel atau berkebutuhan khusus agar bisa melanjutkan pendidikan dan menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Lalu, maksimal 30% uang APB desa dianggarkan untuk operasional pemerintahan desa dan tunjangan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Tentu, dalam menggunakan APB desa, ada skala prioritas. Nah, prioritas penggunaan APB desa ini kami tentukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa selama 6 tahun yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kini uang sudah mulai disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ke kas desa. Kami semua, pemerintah dan warga desa, harus bermusyawarah merencanakan program apa yang perlu dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kami semua sebagai warga Desa Harapan siap bekerja sama, bergotong royong, dan bekerja keras dalam memanfaatkan APB desa demi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagaimana cita-cita Undang-Undang Desa.